tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bifadlihi tatanazzalul hasanat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ashabihi wa atba'ihi madamatil ayyam wassa'ad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terutama para alim ulama yang semuanya saya muliakan, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini selesai salat subuh berjamaah, kita masih berkesempatan untuk melanjutkan iktikaf kita di dalam masjid ini. Dan untuk yang belum niat bisa mengawali niatnya untuk beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan bagi yang menggunakan niat hanya dalam hati, ya tentu yang berbicara, yang melafalkan niatnya adalah hatinya. Memang niat itu ya di dalam hati, tetapi ada yang membantunya dengan membantu niatnya dengan melafalkan dengan lisan. Lanjut dengan iktikaf ini, maka majelis kita belajar menambah ilmu kita di tempat yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kita dalam melaksanakan perintah Allah, tetapi sekaligus juga meninggalkan Allah. Keduanya merupakan kewajiban kita semua. Wajiban kita adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bicara keutamaan hari Asyura. Tentu ini bukan sesuatu yang direncanakan sudah lama. Jadi karena tadi malam ada menghubungi saya dari sebagian takmir, saya ditanya mau bicara apa, saya balik bertanya, lah sebaiknya apa gitu ya. Nah, karena nanti malam atau besok, tepatnya diawali nanti malam, diawali maghrib nanti, kita memasuki hari Asyura Muharram, maka ada baiknya kalau kita berbicara fadilahnya hari Asyura.
Harapannya kita bisa menjalankan sesuatu yang lebih banyak, mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai menjadi namun akhirnya dijadikan nama bulan di dalam penanggalan Jawa. Ada Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Wal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Diduga bahwa hal itu merupakan upaya membumikan ajaran-ajaran Islam di dalam budaya Indonesia. Kita ambil sisi baiknya, walaupun tentu dalam perjalanannya ada yang menyimpang. Mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin pihak-pihak yang mempraktekannya yang akhirnya karena terpengaruh ini dan itu ada beberapa hal yang mungkin penyimpangan atau mungkin juga karena keinginannya melakukan inovasi. Nah, hadirin dan hadirat, itu tak lepas Haram, salah satu bulan yang mulia sebagai disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa bilangan di Allah dalam satu tahun ada 12 bulan yang hal ini disebutkan di dalam kitabullah dan sudah ada sejak Allah mencipta langit dan bumi. Kita tahu bahwa kita memiliki 2 tahun, tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Masing-masing didasarkan atas kejadian alam. Kalau Masehi peredaran matahari dasarnya, kalau Hijriyah dasarnya adalah peredaran bulan. Dan masing-masing kita gunakan di dalam ibadah kita. Salat kita 5 waktu dasarnya adalah peredaran matahari. Kalau panjenengan semua belajar di dalam sebagian kitab bahwa waktunya salat itu dulu ditentukan atas misalnya untuk dhuhur, waktu dhuhur masuknya diawali dengan tergelincirnya matahari ke barat begitu ya. Jadi kalau matahari itu sudah ada di pas di tengah terus sudah bergeser masuklah waktu satu meter misalnya, maka berarti habislah waktu dhuhur begitu. Kalau sekarang kan semua sudah mudah ya. Semua sudah dibuat sedemikian, tidak perlu
begitu ya. Ini contoh saja untuk ya. Lagi-lagi itu kejadian yang ditentukan oleh peredaran matahari. Sedangkan Hijriyah diawali atau didasarkan pada peredaran bulan. Tahun baru Hijriyah atau bulan Hijriyah ditentukan oleh bulan. Ya, kalau hilal sudah tampak atau bulan tanggal 1 sudah tampak, berarti mulailah bulan Hijriyah. Jadi keduanya dibutuhkan dalam kita. Kita mengatakan tahu dinyatakan oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum, sebagai bulan yang mulia. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, az-zamanu qad istadar ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard was-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Kata Rasulullah semacam itu ya. Ini sedikit mengutip apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud arba'atun hurum itu yang mana. Kata beliau, yang termasuk arba'atun hurum itu adalah yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang 1 terpisah, yaitu Rajab. Nah, ini menegaskan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Nah, di dalam bulan yang dinyatakan bulan haram, bulan yang mulia, jadi haram di sini dimaknai dengan bulan mulia, bukan haram lawan halal secara tekstual begitu. Kalau mengatakan begitu nanti kita mengatakan Masjidil Haram, masjid yang haram nanti ya. Ya walaupun kita paham ya, yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada yang menamakan masjid dengan Masjidil Halal gitu ya? Ternyata di Malang ada itu. Kalau panjenengan semua ingin tahu, datang saja ke Bumi Ayu sana ya. Di Bumi Ayu itu ada Masjid Al-Halal gitu ya. Nah para bapak dan ibu, panjenengan semua yang sudah pernah haji atau umroh ya, sopir-sopir di sana itu sering mengatakan haram gitu ya. Itu maksudnya adalah menawarkan kendaraan bagi siapa saja yang ingin ke Masjidil Haram begitu ya. Iya, walaupun dalam konteks yang lain halal dan haram itu juga dipakai oleh orang-orang yang mana. Jadi kalau misalkan penjualnya menawarkan harga suatu hal 100 real, kemudian kita tawar dengan 50 real, kok mereka mengatakan halal, itu berarti boleh ya, berarti boleh. Tapi kalau mengatakan haram ya berarti belum boleh gitu ya. Jadi halal dan haram itu maknanya macam-macam. Nah para bapak dan ibu rahimakumullah, memang ada hubungan istilah arba'atun hurum, bulan-bulan yang diharamkan, karena di dalamnya menurut At-Taubah ayat 36 bahwa di dalam bulan-bulan ini 4 bulan yang disebutkan tadi itu kita tidak boleh saling menganiaya.
bahkan tidak boleh berperang, ya. Kecuali, ya, ada kecualinya, kalau orang kafir menantang umat Islam untuk berperang, maka tentu harus diperangi. Begitu sekilas mengenai surat At-Taubah ayat 36. Ya, kalau ingin mendalami, sekarang panjenengan semua bisa cari literatur yang lain. Nah, sekarang literatur sudah sangat banyak, tidak hanya dalam bentuk buku maupun tetapi juga yang lain-lain cukup banyak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang sebaiknya kita lakukan pada bulan Muharram? Sekali lagi, bulan Muharram ini hanya salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena sekarang kita berada pada bulan Muharram, maka ada baiknya kalau mengikuti apa yang disebutkan di dalam surat yang menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi pada bulan Muharram, utamanya pada hari Asyura, akan sangat mempraktekkan dalam surat Al-Insan ini, ya, ayat 8, bahwa mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini salah satu upaya kita untuk menandai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini para bapak dan ibu, bulan Muharram itu mulia. Kita juga bisa ditingkatkan kemuliaan kita oleh Allah kalau kita memuliakan bulan yang mulia tersebut. Tapi kalau tidak, ya sama saja. Ya. Yang mulia hanya bulannya, kita tidak ikut mulia. Jadi berbahagialah orang yang memuliakan bulan Muharram, terutama hari Asyura, yang tepatnya besok pagi atau diawali nanti ketika adzan maghrib. Ya, jadi nanti adzan maghrib itu sudah masuk hari Asyura. Ibadah yang sangat disarankan adalah memberikan santunan, berikan makan kepada orang miskin, anak yatim, atau orang-orang yang ditawan, atau orang-orang yang dihalangi rezekinya, atau yang sejenisnya. Jadi kalau para ulama Indonesia khususnya sejak dulu menjadikan hari Asyura itu hari santunan. Ya. Jadi tidak hanya anak yatim tetapi juga orang miskin. Ini penting sekali untuk kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada hari Asyura. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kanat kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina asbu'aihi asyababati wal wusta." Hadis yang diterima oleh Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim di sekitarnya, maka
ia bersamaku ketika berada di surga, seperti dua jari ini. Beliau Nabi Muhammad ketika bersabda sedemikian itu memisahkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi ketika bersabda seperti itu, Rasulullah mengatakan begini, seperti ini. Jari tengahnya. Yang panjang ini adalah Rasulullah, yang pendek ini adalah orang yang peduli kepada anak yatim. Ini tidak hanya pada bulan Muharram ini, tidak hanya pada hari Asyura. Jadi kapan saja, di mana saja, kalau ada orang sayang kepada anak yatim, sangat peduli kepada mereka, lebih-lebih kebutuhannya dipenuhi, maka ada jaminan masuk surga. Dan ke surganya itu mengalahkan pahalanya haji itu. Kalau haji itu kan dikatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu pahala yang pas bagi mereka adalah surga. Tapi di surga seperti apa tidak dijelaskan. Namun mereka yang sayang kepada anak yatim di surganya disebutkan. Bagaimana? Bersama Rasulullah, ya. Jadi di surga bersama Rasulullah. Makanya di banyak kampung ada lomba untuk memberikan santunan kepada anak yatim, tentu tidak dalam pengertian yang sebenarnya, ya. Jadi ada yang ingin memberikan begitu banyak, ya. Di suatu kampung ada yang anak yatim itu sampai dapat 1,5 juta gitu, ya. Jadi anak yatim dikumpulkan di suatu tempat, kemudian masyarakat yang hadir itu memberi. Misalkan ada 10 anak yatim, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 50.000 pada hari Asyura seperti itu. Ya. Ada yang begitu. Adapun kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka bisa dikoordinir oleh ketua jamiah atau yang sejenisnya, kemudian diberikan kepada mereka. Nah, para bapak dan ibu rahimakumullah, itu yang kepada anak yatim, ya. Tentu kepada pihak yang lain sebagaimana disebutkan di dalam Ali Imran tadi itu, surat Ali Imran, monggo saja, ya. Jadi tidak hanya anak yatim yang kita beri santunan, akan tapi juga orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang terhalang rezekinya. Nah, apa itu yang dijanjikan oleh Rasulullah? Hadis lain menyatakan, para hadirin rahimakumullah, hadis riwayat Tabrani menyatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbi. Qala atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrak hajatuk irhamil yatim wamsah ra'sah wa imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Pernah ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, lelaki tersebut mengeluh kekerasan hatinya, hati yang keras. Maksudnya apa? Ketika mendapatkan ungkapan semacam itu, dikeluhkan semacam itu kepada beliau, maka beliau mengatakan, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Tentu orang tersebut menjawab, ya tentu saja.
Kami ingin hati kami lembut, tidak keras seperti kemarin-kemarin begitu ya. Malah Rasulullah juga mengatakan, apakah juga ingin hajatmu, kan sering sekali mohon kepada Allah ya. Mohon pada Allah agar hajat kita terkabul. Maka Rasulullah mengatakan agar hatinya lembut dan hajatnya mudah terkabul, maka menurut beliau sayangilah anak yatim ya. Sayangilah anak yatim. Usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Jadi menurut Rasulullah, untuk melembutkan hati yang kasar, untuk melembutkan hati yang keras, agar hatinya lunak, mudah ditembus oleh nasihat, mudah ditembus oleh peringatan dari orang lain ya, peringatan yang membangun atau yang menjadi lebih baik, maka salah satu caranya adalah menyayangi anak yatim. Dan menyayangi anak yatim itu bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk mengusap kepalanya dengan usapan kasih sayang gitu ya. Kemudian juga memberi santunan kepada anak yatim ya. Memberi makan yang makanan itu sekualitas dengan makanan kita. Kalau itu dilakukan, maka kata Rasulullah, hati orang yang melakukannya akan menjadi lunak dan lembut. Lebih dari itu, maka hajatnya pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, di masyarakat kadang ada orang ya, ini praktek yang kurang baik ini ya. Begitu hari Asyura melihat anak yatim lantas dipanggil, anak yatim jauh gitu dipanggil dengan suara lantang ya. Setelah dekat diusap kepalanya, habis itu sudah. Tentu itu bukan praktek yang baik. Anak-anak bermain jauh-jauh dipanggil, hanya diusap kepalanya saja ya gitu ya. Ya silakanlah mengusap, tapi ya kasih uang lah anak yatimnya itu ya, atau kasih hadiah gitu ya. Iya. Nah kalau anak yatimnya sudah besar ya gitu ya, jangan diusap kepalanya kalau sudah besar ya, usianya sudah 15 tahun ya. Dan para ulama banyak yang mengatakan kalau sudah 15 tahun itu sudah bukan yatim lagi ya. Karena itu di tempat kami ya, mungkin di sini juga ada, karena sudah berpuluh tahun yang lalu ya, sudah berpuluh tahun yang lalu almarhum Yai Baidoi Musleh itu mengadakan gebrakan di Kota Malang ini. Apa? Menyantuni anak yatim melalui jalur masjid. Alhamdulillah di tempat kami masih jalan. Di Gading Kasri itu masih jalan sampai sekarang. Ya. Jadi setiap bulan bisa kita santuni anak-anak yatim yang non panti. Kalau di panti itu sudah disuplai dari pemerintah melalui dinsos gitu ya. Tapi yang di rumah-rumah itu gitu ya. Ya, jadi beliau saat itu setiap 10 hari yang terakhir Ramadan itu ya, mengambil salah satu harinya ya, 1000 malam 1000 bulan bersama 1000 anak yatim begitu ya. Malam 1000 bulan dengan 1000 anak yatim di Kota Malang. Dulu sering anak-anak yatim itu diundang ke Jalan Wilis 11 untuk diberi santunan. Tentu itu lebih bersifat simbolis untuk ditiru oleh masing-masing takmir yang ada di masjid-masjid yang ada di Kota Malang ini. Mudah-mudahan ini masih banyak yang melanjutkannya. Begitu. Salah satu hal penting yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang hati kita ini selalu nyambung dengan yatim. Kepedulian kita terhadap anak yatim itu bisa tetap nyambung kalau tiap bulan mereka kita beri santunan. Lebih-lebih kalau tidak hanya santunan akan tapi juga pembinaan. Pembinaan ini penting sekali. Seperti di Masjid Agung Jamek itu pembinaan untuk anak yatim
sana pelajaran seperti madrasah diniyah begitu. Yang datang dikasih uang sangu 10.000 rupiah. Wah, itu luar biasa, itu bagus sekali. Nah, mungkin di sini lebih baik dari itu. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, selain memberikan santunan, apa yang sangat baik kita lakukan pada hari Asyura? Kalau bicara budaya, kita lihat orang-orang yang memegang budaya, ya. Kalau hari Asyura ngumbah keris gitu ya. Ya, ada seperti itu ya. Ya silakan aja lah, kalau sekedar mencuci kan nggak apa-apa. Tapi juga tidak hanya keris yang diumbah, apa? Sabit. Atau ibu-ibu menyuci apa? Pisau di dapur ya, dicuci, dibersihkan. Kalau ayangnya dihilangkan, itu kan bagus itu ya. Itu bagus ya. Jadi nggak apa-apa punya keris, punya tombak, silakan, asal tidak keliru keyakinannya ya. Asal tidak keliru keyakinannya. Yang baik ya, walaupun itu juga tidak jelek ya, silakan aja lah gitu ya. Berpuasa pada hari Asyura ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura qala yukaffiru sanatal madiyah. Beliau pernah ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang fadilahnya puasa hari Asyura. Sekali lagi tepatnya adalah besok ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin puasa ya tentu besok sahur, pada waktu sahur kemudian puasa. Eman kalau enggak ya, karena menurut beliau puasa sehari saja pada hari Asyura juga virus sana dia menghapus satu tahun. Juga dikerjakan orang-orang ya. Tapi Yahudi itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ada Yahudi ortodok ya. Ada Yahudi Zionis. Yang brutal-brutal itu yang Zionis itu ya. Mungkin sebutannya juga enggak tepat itu ya. Nah, ada Yahudi yang memang keturunan Nabi Yakub, ada yang bukan. Sepertinya yang Zionis ini yang bukan keturunan Nabi Yakub. Yang keturunan Nabi Yakub saja juga banyak yang nakal. Buktinya, nah itu Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur itu, dibuang ke sumur. Nah, apalagi yang bukan keturunan Nabi Yakub begitu. Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka didapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpuasa? Karena hari Asyura itu adalah hari kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun di Laut Merah, lantas Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Maka jadilah jalan yang terbentang yang bisa dilalui oleh Nabi Musa. Begitu sudah di pantai seberang, maka Allah menyuruh untuk memukulkan tongkatnya lagi. Yang kala itu Fir'aun dengan tentaranya masih mengejar dan posisinya masih berada di tengah laut. Akhirnya Musa selamat, Fir'aun bersama tentaranya tenggelam di Laut Merah. Dan jenazah Fir'aun ya, oleh Allah ditunjukkan. Maka kalau panjenengan berkesempatan umroh mampir ke Mesir, maka bisa menyempatkan untuk mampir di museum yang ada di tengah kota Kairo sana ya. Di lantai 2 atau lantai 3 itu ya. Saya bilang karena sudah pernah ke sana ya. Jenazah Fir'aun masih ada di sana ya. Di ruang itu ada sekitar
9 Fir'aun ya, termasuk Fir'aun yang pada masa Nabi Musa itu, karena Fir'aun itu merupakan gelar untuk raja-raja Mesir, dan diantaranya adalah Fir'aun yang menjadi ayah angkat dari Nabi Musa yang sungguhnya adalah musuh bebuyutannya itu. Begitu. Jadi atas dasar itu orang-orang Yahudi berpuasa, memperingati kemenangan dengan berpuasa. Sejak itu Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ternyata hari Asyura itu bukan semata-mata kemenangan Nabi Musa, akan tapi juga selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang luar biasa itu. Di samping juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang lainnya dalam perjuangan menegakkan kalimah tauhid ya di atas permukaan bumi ini. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, selanjutnya Rasulullah mengatakan kalau kita berpuasa pada hari Asyura, bukan hanya jangan ya, mungkin kalimat yang lebih pas begini ya, sebaiknya tidak hanya pada hari Asyura agar tidak sama dengan orang Yahudi, tapi tambah dengan 1 hari lagi. Jadi panjenengan semua yang hari ini sudah berpuasa itu bagus. Berarti puasanya Tasu'a dan Asyura. Sedangkan yang masih belum, maka bisa ditambah dengan tanggal 11. Walaupun enggak ada namanya itu ya. Lah puasa hari apa? Ya kebetulan tanggal 11-nya besok itu hari Senin. Ya. Alhamdulillah ya. Sekalian diniati puasa hari Senin, luar biasa itu. Jadi itu para bapak dan ibu rahimakumullah. Lantas bagaimana kita melanjutkan puasa kita pada bulan Muharram yang katanya bulan yang mulia itu? Ada hadis yang lain yang menyatakan, hadis riwayat Imam Tabrani yang mengatakan, wa man shoma yawman minal Muharram falau bikulli yaumin 30 yauman. Barang siapa berpuasa sehari saja pada bulan Muharram, maka dia memperoleh pahala puasa yang setara dengan puasa 30 hari. Puasanya sehari, tapi pahalanya 30 hari. Nah, yang tadi itu kan yang hari Asyura bisa menghapus dosa-dosa setahun, dosa kecil tentu saja. Dosa besar seperti berani pada orang tua, ya, seperti syirik, seperti sihir dan sebagainya, itu tidak akan bisa di hari Asyura saja. Jadi puasa di luar hari Asyura pun pahalanya besar sekali, karena memang bulannya pun bulan yang mulia. Nah, itulah para bapak dan ibu rahimakumullah yang kita perhatikan dan kita gunakan untuk mengisi sisa kita beberapa lama ini. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk menandai hari yang mulia yaitu hari Asyura dan menandai bulan yang mulia yaitu bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekiranya ada tanya jawab itu sangat bagus ya. Dan sekedar untuk memberikan informasi bahwa waktu duha kita itu jam 6 lebih 4 menit ya. Jam 6 lebih 4 menit. Kadang-kadang kalau ada acara begini ini selesai ngaji belum waktu duha sudah banyak yang sholat ya. Itu masih belum boleh ya. Alasannya apa? Ini sholat isyraq. Sholat isyraq itu harus dilakukan ketika matahari terbit. Ya memang namanya sholat isyraq. Sholatnya dikerjakan karena matahari terbit, tetapi waktunya harus sudah masuk waktu duha. Ya. Sedangkan kalau belum waktu duha,
waktunya masih diharamkan sholat sunnah, ya, masih diharamkan sholat sunnah. Jadi nanti jam 6 lebih 4 menit baru diperbolehkan untuk sholat isyraq, kemudian bisa dilanjut dengan sholat duha, ya. Kalau ketentuan kitab-kitab fikih terdahulu ada 5 waktu yang diharamkan, termasuk diantaranya adalah ketika matahari terbit sampai kira-kira 1 tombak atau 2 meter di permukaan bumi. Jadi kalau matahari tampak di arah timur sana, kira-kira para ahli hisab sudah dibuat aturannya, dan aturannya itu sudah ditentukan di dalam kalender biasanya, ya. Nah sekarang kita lebih mudah lagi, karena kalau kita melihat di HP kita itu mudah sekali, ya, mudah sekali. Waktu duha mulai jam berapa, ya, waktu sholat mulai jam berapa, dan seterusnya. Demikian, monggo kalau ada yang bertanya, yang persilakan. Monggo, Ibu. Iya. Yang belum jelas mungkin terkait itu tadi, terkait waktu sholat isyraq, sholat duha. Karena cukup banyak orang yang mengatakan, "Loh, kan ini kan isyraq bukan duha." Iya, betul. Sholatnya isyraq, tapi waktunya harus waktu duha, karena ada aturan memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi 5 waktu tadi itu, ya. 5 waktu yang haram untuk mengerjakan sholat, yaitu selesai kita sholat subuh, ya. Jadi kalau kita selesai sholat subuh, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah yang tidak ada penyebabnya. Sholat sunnah yang tidak ada penyebabnya. Apa penyebabnya itu? Penyebabnya kalau kita ada di luar masjid, lantas kita masuk masjid, ya, itu sebabnya adalah masuk masjid. Siapa yang masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, walaupun selesai sholat subuh, kita boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau kita wudhu, sudah terbiasa habis wudhu sholat sunnah wudhu namanya. Berarti kita sholat sunnah tersebut karena ada sebabnya. Apa? Wudhu. Lantas ada yang bilang, "Loh, sholat isyraq itu kan ada sebabnya." Sebabnya apa? Ya isyraq itu terbitnya matahari. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang penyebabnya dari kita. Kalau isyraq kan penyebabnya dari Allah kan, ya. Yang menyebabkan mataharinya terbit, bukan kita yang melakukan aktivitas, ya. Kalau sholat tahiyatul masjid kan kita masuk masjid, ya. Kita berwudu gitu, ya. Oleh karena itu sholat isyraq harus menunggu waktu duha itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, selesai pas matahari terbit sampai naik sekitar 1 tombak tadi itu, atau 2 meteran lah gitu, ya. Itu juga diharamkan sholat, masih diharamkan sholat. Kalau ingin ibadah silakan baca Al-Quran atau baca tasbih, baca tahmid, baca takbir dan sebagainya. Itu. Yang ketiga, ketika matahari ada di atas persis, ya, atau disebut dengan waktu beduk, ya. Waktu beduk, ya, gitu, ya. Jadi dohor kira-kira kurang 5 menit atau kurang 10 menit, ya. Itu kita tidak diperkenankan sholat, nunggu sampai masuk waktu duhur, gitu, ya. Ya. Kemudian selesai kita menjalankan sholat asar sampai terbenam matahari.
Dan ketika terbenam matahari, ketika proses mulai terbenamnya matahari sampai matahari betul-betul tidak tampak lagi. Ya, kalau diringkas hanya 3 itu sungguhnya ya. Kalau diringkas hanya 3, yakni selesai sholat subuh sampai matahari terbit sudah naik ke atas kira-kira 2 meter, begitu. Kemudian waktu beduk dilanjutkan lagi dengan selesai sholat asar sampai matahari terbenam, begitu. Nah, untuk yang waktu beduk ini, ini dikecualikan hari Jum'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan dikecualikan hari Jum'ah. Tetapi di hari Jum'ah pun kalau kita melakukan sholat sunnah kan itu karena kita sholat tahiyatul masjid, begitu ya. Itu di satu sisi. Kemudian ada pengecualian yang lain, ketentuan seperti itu tidak berlaku di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ya. Tetapi kami juga menyadari para bapak dan ibu mungkin banyak pendapat yang juga berbeda. Nah, masalahnya kalau kita tidak tahu, kita lebih baik mengikuti yang sudah kita ketahui, begitu. Baik, itu tambahan sekilas mengenai waktu sholat yang harus kita hindari ya, agar kita mengerjakannya itu pada waktu yang memang diperbolehkan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Ibu. Iya, baik. Yatim itu sebelum balik, Bu. Kalau kita mempelajari di kitab-kitab fikih, baliknya anak kita ya, sesuai penelitian para ulama. Ya, kalau wanita itu kan kadang 9 tahun sudah balik. Ya. Anak laki-laki biasanya rata-rata ya setelah mimpi basah ya, usia 12 tahun. Ya. Nah, tetapi para ulama menyatakan paling lambat ya usia 15 tahun. Karena itu simpulannya siapapun kalau sudah 15 tahun, baik itu wanita yang belum pernah menstruasi atau laki-laki yang belum pernah mimpi basah, mereka sudah balik, begitu. Tetapi pemilahan balik dan belum balik ini akhirnya berat. Ya, ada yang mengatakan balik secara sosial, balik secara ekonomi. Wah, ini kalau secara ekonomi bisa nggak garu-garuan jadinya ya. Ya, belum mandiri dianggap masih yatim nanti ya. Nah, kami hanya mengikuti apa yang Yai Baidawi dulu sampaikan. Dah gini aja, batasan yatim itu 15 tahun. Ya. 15 tahun. Dalam konteks pemberian santunan itu dibatasi 15 tahun. Nah, sehingga di tempat kami kalau sudah 15 tahun yang biasanya sudah tamat SMP, maka santunan sebagai anak yatim kami hentikan. Nah, tetapi kalau memang duafa termasuk kategori orang miskin, maka dialihkan menjadi santunan duafa. Begitu. Santunan duafa. Jadi enggak salah. Ya. Karena ada yang sudah 15 tahun, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Sudah enggak ada yang mengcover kebutuhannya. Ya, tetap kita beri atas nama duafa. Ya. Jadi lebih tepat kalau ini dimusyawarahkan bersama para pengurusnya atau para panitianya. Kalau Asyura ini kadang-kadang kan
panitia itu yang melaksanakannya. Begitu Ibu. Ada yang lain? Nggih, monggo. Salat Isyraq setelah matahari terbit kira-kira 25 menit. Intinya pada waktu duha, Pak. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu duha baru kita boleh salat Isyraq. Ya, semua harus ada dasarnya, Pak ya. Harus ada dasarnya. Kalau sekedar sudah boleh itu kan dasarnya kurang kuat ya. Tapi kalau itu sudah beredar secara luas ya, terutama di kalender-kalender yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang bisa kita pedomani, nah itu baru bisa kita ikuti, gitu ya. Jadi bukan karena sekedar menurut dia sudah boleh, menurut dia sudah boleh gitu ya. Apa yang saya katakan tadi itu berdasarkan jadwal waktu yang ada di kalender-kalender yang beredar saat ini begitu. Jadi setelah matahari terbit ya kira-kira 25 menitan gitu. Ya. Jadi kalau sekarang ini terbitnya matahari sekitar jam 5.35 ya atau 5.40 ya. 5.40 tambah 25 menit nanti jam 6 lebih 5 menit atau lebih 4 menit sudah bisa melakukan sholat Isyraq gitu. Begitu Pak. Oke. Masih ada yang lain? Baik, kalau begitu kita akhiri majelis kita pagi ini para Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita beri tambahan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menandai bulan Muharram yang mulia ini, lebih-lebih hari Asyura yang banyak berkahnya ini dengan tambahan ibadah, baik itu dalam bentuk santunan maupun dalam bentuk puasa, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita lebih banyak, lebih bermanfaat dan lebih berkah untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yasma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.